Konnichiwa minasan, saya Hans Edison dari FT UTAR dengan NIM 535 2041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topological sort dan maximum flow problem. Mari kita bahas topological sort terlebih dahulu. Apakah itu topological sort? Topological sorting atau yang dapat dikenal juga sebagai topological ordering adalah suatu cara untuk mengurutkan setiap sudut pada suatu stack dari garis UV antara sudut U dan V. Di dalam sudut tersebut terdapat data yang akan kita urutkan. Sementara pada setiap garis atau constraints berfungsi untuk menghubungkan setiap sudut dan hanya dapat dilalui setelah garis sebelumnya sudah terlewati. Topological sort sendiri hanya dapat dijalankan pada grafik yang tidak memiliki siklus terarah. Nah, lalu kalian bisa lihat ada tree di samping sini. Pada tree tersebut yang pertama kali kita datangi adalah A. Kita tulis visited A pada set. Lalu C dan D. Kita tulis C dan D di dalam kolom visited juga. Selanjutnya kita datangi F dan D, G. Nah, kalau kita sudah datangi F dan G, berarti tree A sudah selesai, kita masukkan node-nya. Lalu ada tree B. Tree B ini hanya memiliki 3 node, yaitu B, E, G. Namun G ini sudah kita masukkan sehingga kita hanya perlu memasukin B dan E. Lalu setelah sudah kita masukkan, akan didapat suatu result yang sudah terurut secara in order, yaitu dari bawah ke atas, yaitu G, F, D, C, A, E, B. Untuk algoritmanya sendiri, kita menggunakan Keynes algorithm, DFS, dan parallel algorithm menggunakan parallel random access machine. Tapi saya hanya akan membahas Keynes algorithm dan DFS. Keynes algorithm. Pertama-tama kita buat L. L ini nantinya akan menyimpan nodes sehingga dapat disorting. Lalu ada juga S. S itu isinya nodes yang masih belum terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi node tersebut masih acak. Kalau seandainya S ini sudah terisi atau node empty, node yang terdapat dalam S, kita sebut saja M, akan ditarik dari S dan dimasukkan ke L. Lalu terdapat node lain dalam S. S ini sebut saja M. Dan M ini memiliki garis penghubung dari N ke M. Maka kita hapus sementara garisnya. Kita lakukan terus menerus, kita looping sampai semua node sudah dioperasikan dan kita tambahkan ke S. Jika error, maka tree tersebut tidak memiliki suatu siklus. Jadi tree tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika tidak, maka akan ada output berupa topological sort dari tree tersebut. Selanjutnya, depth first search. Pertama-tama kita masukkan L terlebih dahulu. Selama node yang ada belum permanen, kita ambil node terdepannya yang belum ditandai dan kita tandai dengan temporary mark atau bersifat sementara. Function ini juga dijalankan pada node M dan ketika sudah terhubung dengan node N, ada node N diubah menjadi permanen dan ditambahkan ke L. Function ini akan terus berulang sehingga jika didapatkan node dengan permanen mark, secara otomatis dia akan dikembalikan ke L sampai semua node berada di stack L. Penjelasan lebih lanjut mengenai DFS. Di gambar ada tree beserta vektornya. Kita jalankan DFS dari 0. Dari 0 kita tidak bisa kemana-mana. Jadi kita tidak perlu panggil node lain. Kita tuliskan saja di stack 0. Selanjutnya kita visit 1. Dari 1 ini kita juga tidak bisa kemana-mana. Jadi kita tulis 1 ke dalam stack. Selanjutnya kita datangi 2. Dari 2 ini kita bisa ke 3 dan ke 1. Namun 1 kan sudah kita tulis, jadi kita hanya perlu menuliskan 2 dan 3. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kalau menggunakan in order, jadi kita tuliskan 3 dulu baru 2. Nah, selanjutnya 4. Dari 4 kita bisa menuju 1 dan 0. Namun keduanya sudah terdaftar, jadi kita hanya menambahkan 4 ke dalam stack. Hal yang sama juga berlaku bagi node 5. Jadi dari tree tersebut kita dapatkan stack yang telah diurutkan, yaitu 0, 1, 3, 2, 4, 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat program Java tentang topological sort menggunakan DFS.
perkembangan menggunakan topological sorting. Satu, dia bisa mendeteksi apakah sebuah tree memiliki siklus atau tidak. Yang kedua, dia memiliki kompleksitas waktu yang berbanding lurus jadi mudah dioperasikan. Lalu dia juga dapat mempresentasikan hubungan input-output dalam sebuah kombinasi arus. Lalu apa saja fungsi T-sort dalam dunia programming? T-sort ini dapat mengurutkan berbagai tes dalam sebuah komputer dari yang paling penting. Lalu dia juga berperan dalam mengurutkan tes di makefiles dan dapat membuat serial data pada setiap node dalam suatu server sehingga dapat dibedakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maximum flow problem. MFP ini berfungsi untuk mencari aliran data yang paling cepat di antara banyak network sesuai dengan kecepatan transfer data dari setiap network. Jadi misalnya nih, di HP kalian ada WiFi. Strength WiFi kan muncul tuh. Yang 5 berarti kuat, yang 1 kan berarti kecil. Strength ini tergantung dari user dan speednya. Semakin jauh jarak kita terhadap WiFi tersebut, maka semakin lemah juga dan semakin lambat data yang ditransfer. Begitu juga jika banyak yang menggunakan WiFi tersebut. Nantinya MFP ini dapat digunakan untuk menentukan strength dari WiFi itu. Jika data transfernya cepat, maka strength-nya kuat dan stabil. Jika data transfernya lambat, strength-nya itu akan semakin turun, sehingga WiFi-nya tergolong lambat di area kita. Untuk algoritmanya sendiri, yang paling sering digunakan adalah Ford-Fulkerson. Nah, cara menjalankannya sebenarnya cukup mudah ya. Kita inisialisasikan flow atau arusnya dari nol. Selama sistem mencari network tambahan, dia akan mentransfer arusnya sehingga fungsi dapat mengembalikan arus. Selanjutnya saya akan membuat codingan Java tentang MFP menggunakan Ford-Fulkerson.
Selanjutnya, untuk implementasinya dari dunia programming sendiri ada multi-source, multi-scenes, maximum flow problem. Yang kedua ada maximum cardinality, biparty matching. Yang ketiga ada minimum path cover, indirected acyclic graph. Yang keempat ada maximum flow with vertex capacities, maximum numbers of paths from S to T, and closure problem. Nah, ini ada real life application. Nah, ternyata di dunia nyata, MFP ini juga dipakai untuk mengatur jadwal penerbangan, pembagian gambar, dan yang paling menarik, dapat dipakai untuk eliminasi pemain baseball. Jadi misalnya nih, kita sebagai batter, kita pukul bola, lalu bolanya tersebut kan melambung, ditangkap oleh catcher. Jika catcher ini sudah menangkap bola tersebut, dia harus mengoper bolanya kepada penjaga di setiap sudut baseball field. Itu harus menentukan mana penjaga yang lebih dekat untuk dilempar. Jadi secara tidak sadar kita sudah menerapkan MFP dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, demikian presentasi saya. Untuk link dapat dilihat di description di bagian bawah.